Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kastince. Pagi hari ini Kastince senang melihat adik-adik sudah siap, sudah mandi, siap mau beribadah kepada Tuhan. Dan Kastince percaya adik-adik semua sudah sarapan. Karena kalau kita mau ibadah, kita mau beribadah kepada Tuhan, tidak boleh makan adik-adik. Nah, Kastince juga percaya adik-adik sudah siap hati, siap telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah siapkan Alkitab dan juga sudah siapkan amplop persembahan untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik coba tangannya diangkat. Ya, angkat semua tangannya ya. Coba, terus kakinya disentak-sentak semua. Iya. Terus ini badannya digoyang-goyang. Yeay. Nah, adik-adik, kalau kita masih bisa menggerakkan tubuh kita, itu semua karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan buat kita semua. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami sampai saat ini. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir, supaya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mengucapkan selamat pagi kepada Bapa di surga, pada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Dalam suka maupun duka, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau angkat pujian, Aku Percaya. Katakan bersama-sama. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu. Bagi kakiku
Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, kita sudah memuji nama Tuhan. Ya, sekarang kita mau apa nih? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya yang cantik dan ganteng-ganteng semua, silakan duduk yang manis. Duduk dulu semuanya. Yang tadi habis gerak-gerak, nyanyi-nyanyi, semuanya duduk dulu. Nah, pintar semuanya. Sudah duduk yang manis ternyata. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami dari awal kebaktian. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memimpin Kalita supaya Kalita dapat berkata-kata dan bercerita sesuai dengan firman-Mu. Dan kami anak-anak sekolah minggu bisa duduk manis mendengarkan firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk minggu ini bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 34. Adik-adik nanti boleh baca ya di rumah sama mama papa ya. Kita ulang ya, bacaan Alkitab kita hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 34. Wah adik-adik, kita ada satu pertanyaan. Adik-adik, apa sih perasaan adik-adik hari ini? Ayo, perasaannya apa hari ini? Hari Minggu, perasaannya apa? Apakah ada yang sukacita? Senyum? Angkat tangannya. Atau ada yang lagi nangis, lagi sedih? Ada juga ya? Atau lagi marah, kesel karena aku kan mau nonton film kartun, kenapa aku harus sekolah Minggu? Ada? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apapun adik-adik perasaannya hari ini, mau sukacita, mau lagi sedih, mau lagi marah, gak apa-apa. Tapi adik-adik harus tetap percaya dan bersukacita bahwa Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Nah adik-adik, siapa yang ingat ya cerita minggu lalu sama Kak Ibsan? Cerita tentang apa ya? Tokohnya siapa sih minggu lalu? Iya benar sekali, tentang Paulus. Minggu lalu Paulus pergi kemana adik-adik? Ke Pulau Siprus ya. Oke, hari ini juga ceritanya tentang Paulus. Tapi Paulus ke tempat yang lain, ke kota yang lain. Nanti ada petanya, ada gambar petanya. Hari ini Kalita akan bercerita tentang Paulus pergi ke kota Filipi. Nah, ke kota Filipi. Adik-adik nanti coba lihat di sini. Ada petanya loh. Adik-adik boleh tunjuk. Yang mana sih Filipi? Coba tunjuk, kasih tahu mamanya tulisan Filipi yang mana ya? Oke adik-adik. Nah adik-adik, Paulus itu pergi ke Filipi gak sendirian. Dia ada temannya. Jadi kalau temannya perginya berdua ya adik-adik ya. Paulus ditemani oleh Silas. Nah, sampai di sana di kota Filipi seperti biasa Paulus memberitakan firman Tuhan. Di sana Paulus dan Silas masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi. Namanya sinagoge. Apa adik-adik, coba ulang lagi? Sinagoge. Iya, sinagoge itu rumah ibadah orang Yahudi. Nah, adik-adik, di sana Paulus dan Silas bertemu dengan seorang perempuan. Seorang perempuan itu mempunyai roh tenung. Waduh, roh tenung itu apa ya? Roh tenung itu adalah roh jahat, di mana perempuan itu bisa meramal tentang seseorang. Wah, kenapa sih dibilang roh jahat? Karena tentang seseorang, tentang kehidupan seseorang itu Tuhan yang atur, punyanya Tuhan. Tapi dia dengan roh jahatnya bisa meramal kehidupan seseorang. Nah, perempuan itu punya tuan-tuannya. Tuan-tuan itu apa sih Kalita? Tuan-tuan itu bosnya. Jadi si perempuan itu bekerja sama tuan-tuannya, sama bosnya. Nanti uangnya buat bosnya. Bosnya semakin kaya kalau perempuan itu bisa meramal banyak orang. Nah, si Paulus dan Silas ketemu sama perempuan itu di mana tadi?
di sinagoge adik-adik. Ya, jangan lupa sinagoge. Nah, di dalam perjalanan Paulus dan Silas lagi berjalan, tiba-tiba perempuan itu berteriak-teriak. Mengikuti Paulus dan Silas berteriak gini. Orang-orang itu hamba Allah. Mereka datang untuk memberitakan jalan keselamatan. Wah, Paulus dan Silas mendengar ada yang berteriak-teriak nih. Ketemu lagi, teriak lagi tuh perempuan itu bilang, orang-orang itu adalah hamba Allah. Mereka memberitakan jalan menuju pada keselamatan. Semakin berisik, Paulus dan Silas langsung memutar badannya. Hap! Hah? Ternyata perempuan itu. Langsung perempuan itu diusir roh tenungnya dari dalam perempuan itu. Perempuan itu udah gak punya roh tenung lagi. Kalau udah gak punya roh tenung lagi masih bisa meramal gak sih adik-adik? Iya benar sekali, gak bisa, udah gak bisa meramal lagi. Berarti dia tidak bisa menghasilkan uang untuk tuannya, untuk bosnya. Kan udah gak ada yang bisa diramal lagi. Karena udah gak ada roh tenung yang jahat itu udah gak ada adik-adik. Nah adik-adik, ternyata tuan-tuannya marah. Tuan-tuannya kesel sama Paulus dan Silas. Ih, kenapa sih roh tenungnya mesti dikeluarin? Kan kita gak punya uang lagi jadinya nantinya. Wah, melihat hal itu, mereka para tuan-tuannya itu mengucapkan hal-hal fitnah kepada Paulus dan Silas. Fitnah itu apa sih Kalita? Kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang bohong, kata-kata yang palsu. Mereka bilang ke daerah kepala penjara itu, mereka bilang, ini nih Paulus dan Silas ini nih mengacaukan kota, gak baik. Lebih baik dibawa ke penjara aja, dimasukin ke penjara aja. Akhirnya Paulus dan Silas masuk dalam penjara. Adik-adik kalau di film-film atau mungkin ada yang pernah field trip ke penjara gitu ya, itu di dalamnya para tahanannya itu duduk santai di sofa, makan cookies, minum teh manis, minum susu, atau diborgol tangannya. Iya benar sekali, tangannya diborgol, bahkan kakinya dipasung. Itu pun terjadi sama Paulus dan Silas. Tangannya diborgol, kakinya dipasung. Bisa berdiri enggak? Enggak. Berdiri aja enggak bisa, apalagi jalan. Semuanya enggak bisa, cuma duduk aja. Nah adik-adik, kira-kira nih kalau orang jadi tahanan, orang di penjara, seneng enggak? Apa rasanya kalau jadi orang yang di penjara? Seneng ya? Ih asik di penjara. Enggak ya adik-adik, mereka pasti sedih, ada juga yang kesel, ada juga yang marah. Apa yang terjadi sama Paulus dan Silas? Apakah dia marah juga? Atau nangis? Enggak adik-adik, Paulus dan Silas tetap bersukacita, tetap memuji nama Tuhan. Sepanjang hari sampai malam tetap memuji nama Tuhan. Berdua memuji nama Tuhan. Terus. Kenapa masih bisa memuji nama Tuhan? Padahal dia di penjara bukan karena berbuat jahat. Kenapa adik-adik? Karena Paulus dan Silas percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong mereka, menyertai langkah hidup mereka. Nah, Paulus dan Silas mengajarkan kepada kita ya, bahwa kita harus percaya Tuhan Yesus menyertai kita apapun perasaan kita hari ini. Mereka tetap nyanyi. Mereka percaya, oh Tuhan Yesus akan menyertai mereka. Benar sekali adik-adik. Ternyata ketika malam harinya terjadilah gempa bumi. Adik-adik tahu gak sih gempa bumi itu kayak apa ya? Iya benar, goyang-goyang. Semuanya bergoyang gitu ya. Nah di sana itu gempa bumi sampai borgol tangannya dan pasung kakinya copot semuanya. Kira-kira adik-adik bayangin ya, kita bermain ya. Kalau di dalam penjara tiba-tiba semua tahanannya itu lepas borgolnya. Pasung di kakinya juga terlepas. Apakah semua tahanan mau kabur? Ada yang bilang, iya kabur aja. Kan
mumpung lepas, semuanya lagi panik nih, jadi bisa kabur. Wah, begitu juga dalam pikirannya kepala penjara. Kepala penjara itu bertanggung jawab atas tahanan semua yang ada di penjara itu. Semua tahanannya tanggung jawabnya si kepala penjara. Aduh, kepala penjara itu takut sekali. Gimana ya kalau seandainya semua tahanannya kabur? Aku mesti gimana nih? Wah, adik-adik, kepala penjaranya udah mulai takut kalau semuanya kabur. Gimana dong kalau semuanya kabur? Saya mesti gimana? Nanti saya diomelin. Karena saya bertanggung jawab. Dia lari. Dia sambil mau membunuh dirinya karena dia takut semua tahanannya pergi. Sudah mau menghunuskan pedangnya. Tiba-tiba Paulus dan Silas keluar. Bilang, jangan, stop, jangan bunuh diri. Kami semua masih ada di sini. Kami semua masih di dalam penjara ini. Kami tidak kabur. Wah, adik-adik, ternyata Paulus dan Silas gak kabur. Dia tetap di penjara, adik-adik. Tetap menunggu di penjara. Artinya Paulus dan Silas juga patuh. Terus akhirnya kepala penjaranya sedekuk menyembah kepada Paulus dan Silas, adik-adik. Dia bilang gini, apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan keselamatan? Paulus bilang, percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Nah, adik-adik, kalau Paulus dan Silas saja Tuhan menyertai langkah hidupnya. Seperti juga kita, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, itu Tuhan Yesus menyertai kita. Apapun kesusahan kita, aku lagi sebel, aku lagi sedih karena ujian aku jelek nilainya. Kesel karena mainan aku diambil sama teman aku. Gak usah sedih, Tuhan Yesus menyertai kita. Apapun kesusahan kita hari ini, tetaplah kita bersuka cita, tetaplah kita memuji nama Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai langkah hidup kita. Ya adik-adik, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai langkah hidup kita. Walaupun kita lagi kesel, lagi sedih, lagi ngerasa, aku gak salah, dia yang salah. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai langkah hidup kita. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki ayat hafalan kita. Minggu ini ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi ya, kita hafalin ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Bunyinya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik, nanti adik-adik hafalin ya di rumah ya. Wah, adik-adik, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita seperti Tuhan Yesus menyertai Paulus dan Silas. Ya, adik-adik gak usah takut, Tuhan Yesus menyertai kita. Apalagi waktu itu kita sudah diberikan Roh Kudus sebagai roh penghibur. Gak usah takut adik-adik. Ya, adik-adik sekarang semuanya kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami melalui kisah Paulus dan Silas di kota Filipi, di mana kami belajar bahwa Tuhan akan menyertai langkah hidup kami. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menjaga kami, menyertai kami selama-lamanya. Apapun keadaan kami, walaupun kami lagi sedih, walaupun kami lagi susah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, yang disayang oleh Tuhan Yesus, adik-adik yang manis, kita sekarang mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah siapkan semua persembahannya ya. Dimasukkan di dalam amplop, terus dikasih kepada mama papa untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik minta tolong pada papa mama untuk mentransfer ke rekening
gereja di bawah ini. Nah, oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan berkatilah tangan-tangan yang memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitas ini untuk Batita sampai TKB. Nah, adik-adik Batita sampai TKB akan mendapat kertas seperti ini yang ada gambarnya. Adik-adik minta tolong pada papa mama untuk ngeprint kertas ini yang sudah di-share di grup orang tua sekolah minggu. Nah, adik-adik akan menggunting pintu ini. Nah, adik-adik membuat sliding door. Terus kemudian di sini dibikin lubang. Nah, adik-adik akan sudah digunting jadi seperti ini. Nah, ini udah digunting ya pintunya. Terus kemudian di sini ada lubangnya. Adik-adik masukin di lubangnya. Adik-adik jangan lupa diwarnai ya, yang bagus. Nah, ini sudah diwarnai. Akan jadi seperti ini. Pintunya ditutup. Jadi Pak Paulus ada di dalam penjara. Kita buka dengan cara menarik di sini. Nah, Pak Paulus bebas dari penjara. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Nah, adik-adik untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 akan mendapat kertas seperti ini. Nah, adik-adik gunting kertas ini berbentuk seperti ini ya adik-adik ya. Terus Bapak Paulusnya juga digunting. Nah, jadi adik-adik guntingannya jadi seperti ini. Nah, Bapak Paulus juga ya. Nah, adik-adik ini ada lipatan garisnya di sini. Ini dilipat, ini dilipat, ini dilipat, ini juga dilipat. Nah, adik-adik membuat bentuk kotak ya seperti penjara. Nih, kayak gini adik-adik ya. Terus adik-adik warnai. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini ya. Terus adik-adik supaya ini terlihat seperti penjara, kita taruh ada halamannya di sini. Nah, supaya dia nggak kegeser, jadi ini dilem. Nah, adik-adik lem. Terus kita taruh seperti ini. Terus ini juga si Pak Paulus bisa berdiri. Nah, Pak Paulus sudah keluar dari penjara adik-adik. Nah, taruh di luar penjara. Nah, jadinya seperti ini.
Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Wah, adik-adik, tak terasa kita sudah mau selesai sekolah minggu. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, biar kita tetap mau percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu menjaga kita adik-adik. Baik adik-adik di sekolah, baik adik-adik di rumah, ataupun adik-adik di mana kita berada, kita percaya Tuhan menjaga kita. Nah, kita mau angkat pujian Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Adik-adik yang manis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah selesai sekolah minggu dan kita mau tutup dengan doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau terus menjaga kami dimanapun kami berada. Ajar kami terus percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang terus melindungi kami dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah menuntun, memimpin akan ibadah kami di pagi hari ini. Biar ya Tuhan, Engkau berkati kami di sepanjang minggu ini, agar minggu depan kami boleh bersekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu dan kita akan berjumpa di minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar